Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Peserta didik kelas 7 SMP Negeri 5 Jakarta. Jumpa kembali dengan Ibu Zana. Kali ini masih di dalam materi pelajaran yaitu teks deskripsi. Seperti apa yang pernah Ibu sampaikan sebelumnya, bahwa teks deskripsi mengandung 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengidentifikasi, yang kedua adalah menentukan isi, yang ketiga adalah menelaah struktur dan unsur kebahasaan, yang keempat adalah menyajikan teks deskripsi. Untuk pembelajaran kali ini yaitu di KD 3.2. Yang harus kalian ikuti adalah materi kali ini tentang struktur dan unsur kebahasaan. Jika kalian sekarang sedang membaca atau membuka buku paket bahasa Indonesia, silakan kalian lihat pada halaman 18 hingga 21. Di sana kalian akan mengetahui materi tentang struktur teks deskripsi yang meliputi pernyataan umum dan deskripsi bagian. Agar kalian memahami dengan sungguh-sungguh, silakan kalian buka tentang materi tersebut dan cermati materi yang ada di sana. Kalian akan tahu dan dijelaskan tentang struktur teks deskripsi beserta jenis-jenis pengembangannya. KD 3.1 dan KD 4.1 kalian sudah lalui dan diakhiri dengan evaluasi. Untuk itu, pertemuan kali ini yaitu masuk ke KD 3.2, yaitu tentang struktur dan unsur kebahasaan. Fokus materi untuk PJJ hari ini atau pertemuan sekarang ini adalah struktur teks deskripsi. Cermatilah materi yang ada di slide berikut ini. Struktur teks deskripsi meliputi identifikasi atau gambaran umum yang berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Adapun deskripsi bagian berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, yaitu bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perincian itu dapat berisi perincian apa yang didengar, yaitu mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, dan penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Ada beberapa cara dalam menuangkan sebuah gambaran. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang,
dan ciri-cirinya. Yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan, misalnya pantai yang digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, objek dan ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penutup mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Yang keempat, yaitu deskripsi bagian berupa memfokuskan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Setelah kalian mempelajari tentang struktur teks deskripsi, tentunya kalian akan terbayang bukan pada saat awal pertemuan kalian mendeskripsikan sekolah baru. Di sana, terutama di SMP 5, ada ruang masuk, ada perpustakaan, ada bangsal, ada juga ruang belajar. Tentunya kalian langsung terbayang bukan? Nah, dari sanalah kalian akan tahu apa itu teks deskripsi. Pada pertemuan yang akan datang, yaitu di KD 4.2, kalian harus mampu untuk menulis kembali teks deskripsi berdasarkan strukturnya. Jika kalian sudah memahami tentang struktur teks deskripsi, maka di akhir pertemuan ini Ibu berharap kalian memberikan masukan untuk Ibu sendiri dan juga untuk perbaikan-perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Yang pertama adalah pengalaman apa yang telah kalian peroleh dalam pembelajaran struktur teks deskripsi ini. Yang kedua, tuliskan kesulitan-kesulitan apa kalian dalam pembelajaran struktur tentang teks deskripsi ini. Yang ketiga, sebutkan upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan pada pembelajaran kali ini. Yang keempat, nilai-nilai apa yang kalian peroleh dalam pembelajaran jarak jauh kali ini. Demikian pembelajaran jarak jauh bahasa Indonesia untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, semangat, tetap didampingi oleh ayah bunda kalian. Salam hormat Ibu Jana untuk orang tua kalian. Salam damai untuk kalian. Maju terus, ayo kita bangkit walau dalam kondisi pandemi COVID-19. Izinkan Ibu Jana mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.